perhatikan soal berikut. Untuk menjawab soal penalaran matematis ini, kita jangan membaca seluruh narasinya karena akan memakan waktu kita, sementara waktu yang tersedia itu relatif sedikit. Maka kita fokus ke pertanyaan terlebih dahulu. Seorang insinyur sipil akan membangun sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda di sebuah masjid untuk ketinggian lantai masjid 1,5 meter dari jalan raya. Berapakah panjang jalan miring terpendek yang harus dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Bagi yang ingin mencoba soal ini, silahkan di-pause dulu videonya, nanti kita samakan jawaban di akhir. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi kita harus mengetahui esensi dari pertanyaannya terlebih dahulu. Dan yang ditanyakan di soal ini adalah akan dibangun jalan khusus bagi pengguna kursi roda. Nah, jadi diberikan keterangan pada narasi di atas ini, ada kursi roda, ada tempat parkir, ada tangga, ada trotoar. Maka yang di soal ini hanya berhubungan dengan kursi roda. Nah, jadi keterangannya, kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Nah, jadi juga akan dibuat sebuah jalan untuk ketinggian lantai masjidnya itu 1,5 meter. Kalau kita gambarkan lebih kurang seperti ini. 1,5 ini untuk tinggi lantainya, dan jalan yang akan dibangun tuh yang sisi miring yang ini kira-kira ya. Ini dari permukaan jalan raya katanya. Dan kita untuk lebih mempermudah kita notasikan aja, ini A, ini B, ini C. Ini 1,5 untuk ketinggiannya 1,5 meter. Dan diberikan keterangan kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Kita harus tahu kemiringan itu apa. Nah, kemiringan itu sendiri adalah dalam trigonometri itu disebut gradien. Ya, gradien itu kalau kita kaitkan dengan trigonometri itu berhubungan dengan nilai tangen. Jadi tangen itu adalah kemiringan atau gradien. Nah, gradiennya kita berpatokan dari sudut A. Kita tahu bahwa tangen itu adalah desa. Jadi ini sudut A, depannya BC, sampingnya AB. Jadi tangen itu desa ya, 1,5, depannya 1,5, sampingnya itu AB. Nah, panjang AB yang ini, apakah kita ingin mencari panjang AB? Ya tidak. Dan untuk notasi yang lebih tepatnya itu adalah kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari, artinya dia maksimalnya itu ya 0,15. Nah, jadi untuk tangannya ini ya tidak boleh lebih dari 0,15, paling tinggi itu 0,15, yang paling tingginya adalah 0,15. Nah, untuk AB tidak mungkin bernilai negatif ya, ini boleh kita kalikan saja ke 0,15. Jadi kita peroleh 1,5 kecil sama dengan 0,15 kali AB. Jadi kita tidak mencari AB ini ya, nanti kita mencari AC. Nah, katanya tidak boleh lebih dari, jadi kita pakai notasi kecil atau sama dengan. Dan kita dapatkan bahwa kalau kita pindah posisi 0,15 kali AB, ingat tanda pertidaksamaannya bisa berubah. Jadi kita pindahkan saja biar lebih mudah. 0,15 kali AB itu jadinya tanda kecil sama dengan menjadi besar sama dengan 1,5. Nah, jadi kita dapatkan, kita tulis di sini saja, AB itu lebih besar atau sama dengan 1,5 dibagi dengan 0,15. Nah, untuk mencari nilai ini bisa kita pakai konsep eksponensial. Jadi 1,5 itu bisa kita tulis 15 kali 0,1 dibagi dengan, ini 0,15 bisa kita tulis 15 dikali dengan 0,01. Nah, jadi bisa kita kalikan seperti ini ya. 15 sama 15 nya habis. Nah, ini 0,1 bisa kita tulis 1/10
dibagi dengan 1/100. Nah, jauh kali jauh per dekat kali dekat. Jadi jauhnya itu 100 dibagi dengan 10, itu nilainya adalah sama dengan 10. Nah, jadi nilai AB itu setidaknya bernilai lebih dari 10. Nah, jadi panjang AB ini lebih dari 10 biar kemiringannya aman ya. Jadi kalau kita bayangkan kalau makin pendek maka makin miring posisi tangganya ya, seperti ini. Nah, jadi biar lebih aman, AB-nya itu setidak-tidaknya itu panjang AB ini setidak-tidaknya minimal 10, paling kecilnya, batas bawahnya. Misalnya AB lebih dari 10 berarti misalnya kayak gini ya, maka kemiringannya makin aman ini. Tetapi panjang dari AC, panjang jalannya akan makin lebih jauh. Maka setidaknya AB itu minimal 10. Maka pertanyaannya yang ditanyanya di situ adalah panjang jalan miring terpendek. Jadi yang terpendek itu kita pilih batas yang paling bawahnya. Batas paling bawahnya itu adalah 10. Nah, kalau misalnya kurang dari 10, kayak gini gambarnya ya. Misalnya di sini. Maka kemiringannya makin parah, jalannya makin miring. Tapi memang pendek, tapi menyebabkan dia tidak aman. Maka kalau misalnya lebih dari 10, misalnya kalau kita gambarkan, kalau lebih dari 10 seperti ini. Nah, ini lebih dari 10. Ini bisa juga, ini aman dijalankan karena kemiringannya makin kecil, tapi akan makin jauh jaraknya. Jadi kita pilih batas bawahnya ya, yaitu 10. Maka kalau kita pilih batas bawahnya ini, bahwa AB-nya itu lebih dari 10, kita pilih batas bawah. Jadi kalau kita pakai Pitagoras untuk mencari AC, nah jadi AC itu setidaknya karena kita pakai tanda pertidaksamaan 10 kuadrat ditambah dengan 1,5 kuadrat. Nah, kalau kita hitung nilainya itu nilai AC 10 kuadrat itu 100 ditambah dengan ini 1,5 kuadrat ya. Anggaplah 15 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225. Tapi kita kuadratkan ya 1,5-nya, jadi pindah nilai komanya menjadi 2,25. Nah, jadi 2,25. Jadi nilai AC itu setidak-tidaknya bernilai dari akar 102,25. Nah, kita buat hampiran saja ya. Paling mendekatnya itu 10, sekian-sekian. Jadi AC itu setidaknya akar dari 100 ya 10 ya. Kemudian ditambahkan dengan 2,25 itu 10, sekian-sekian ya. Ini paling mendekati 1,1 sekian-sekian ya. Ini jauh-jauh nih, 1,6, 5,9, 7,5, 15,3. 15 kalau kita kuadratkan 225. Jadi yang paling mendekati akar 102,25 itu adalah 10,1 sekian-sekian. Ada di option yang D. Nah, boleh dicobakan juga di kalkulator berapa nilai asli dari 102,25. Jadi kita pakai hampiran atau pendekatan saja. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah